Di sebuah gang kecil yang sepi, ada sebuah warung nasi uduk yang berbeda dari warung biasa. Warung itu selalu buka hingga larut malam, dan anehnya, kursi-kursinya tak pernah kosong, meski tak ada satupun pelanggan manusia yang terlihat. Orang-orang bilang, nasi uduk Maksiti punya cita rasa yang tak tertandingi. Tapi siapa sangka, kelezatannya bukan berasal dari bumbu biasa, melainkan dari perjanjian kelam dengan dunia lain. Malam ini, kita akan membuka kisah menyeramkan tentang nenek penjual nasi uduk yang ternyata memiliki pelanggan dari dunia gaib. Beranikah kalian mendengarnya sampai habis? Di sebuah gang kecil di pinggiran kota, ada warung sederhana yang hanya buka saat malam menjelang. Warung itu milik seorang nenek bernama Maksiti, yang sehari-harinya hidup sendirian di rumah tua peninggalan suaminya. Meski usianya sudah renta, tubuhnya bungkuk, dan langkahnya pelan, Maksiti masih setia memasak nasi uduk dalam panci besar setiap hari. Yang membuat orang heran, ia selalu memulai jualan saat hampir tengah malam, bukan pagi atau siang seperti pedagang lainnya. Warungnya sederhana sekali, hanya meja kayu reyot, dua bangku panjang, dan lampu petromak yang tergantung di atas kepala. Cahaya lampu itu redup, kadang berkedip, membuat suasana di sekelilingnya terlihat menyeramkan. Asap tipis dari petromak bercampur dengan wangi santan dan serai yang mengepul dari panci nasi uduk. Aneh, aroma itu bisa tercium dari jauh, bahkan menusuk hingga ke rumah-rumah tetangga. Yang lebih aneh lagi, meskipun warung itu tampak sepi, nasi uduk Maksiti selalu habis setiap malam. Padahal, jumlah nasi yang ia masak sangat banyak, bahkan untuk ukuran sebuah pesta. Warga sering bertanya-tanya, siapa yang membeli nasi itu di jam segelap ini? Jalanan di sekitar warung sunyi, jarang ada orang lewat, dan hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Ada cerita dari para tetangga, katanya mereka sering mendengar suara riuh ramai dari arah warung ketika malam semakin larut. Seperti suara orang bercakap-cakap, sendok beradu dengan piring, bahkan suara tawa anak-anak. Namun, saat mereka berani mengintip dari jendela, yang terlihat hanya Maksiti duduk sendiri, menunggu pembeli. Tidak ada siapapun di sana, hanya bangku kosong dan bayangan lampu bergoyang. Meski begitu, Maksiti tidak pernah kehabisan uang. Setiap pagi, ia tampak belanja ke pasar dengan kantong penuh, membeli beras, ayam, telur, dan bumbu-bumbu dalam jumlah besar. Para pedagang pasar heran, dari mana semua nasi uduk itu laku, padahal mereka jarang melihat ada pembeli manusia. Maksiti hanya menjawab dengan senyum, namanya rezeki, nak. Jangan ditanya dari mana datangnya. Suatu kali, seorang pemuda bernama Rudi yang sering begadang mencoba lewat dekat warung itu. Dari kejauhan, ia melihat warung penuh sesak, bangku terisi, dan Maksiti sibuk melayani. Namun ketika Rudi melangkah lebih dekat, bayangan orang-orang itu perlahan memudar. Saat ia sudah benar-benar di depan warung, hanya ada Maksiti yang berdiri dengan senyum aneh di wajahnya. Bangku-bangku kosong bergoyang seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Rudi tidak berani bertanya banyak, ia hanya membeli sebungkus nasi uduk untuk dibawa pulang. Saat membuka bungkusannya di rumah, ia mendapati nasi itu beraroma wangi sekali, tapi ketika dicicipi, rasanya dingin seolah baru dikeluarkan dari kulkas. Rudi merasa ada sesuatu yang tidak wajar, tapi karena lapar, ia tetap menghabiskannya. Malam itu, ia bermimpi aneh, duduk di warung Maksiti bersama orang-orang berwajah pucat yang menatapnya tanpa bicara. Esok harinya, Rudi menceritakan pengalamannya kepada beberapa tetangga. Namun, mereka hanya saling pandang dan menggeleng. Ternyata, hampir semua orang di gang itu punya cerita sendiri tentang warung Maksiti, tapi mereka memilih diam. Ada yang mengaku melihat sosok putih duduk di bangku warung, ada pula yang mendengar suara bayi menangis dari arah panci nasi. Tapi tidak ada yang berani menegur Maksiti. Seiring waktu, rasa penasaran Rudi makin besar. Ia sering duduk di jendela kamarnya hanya untuk mengamati warung itu dari jauh. Dari kejauhan, ia kadang melihat kerumunan samar di sekitar warung.
Suara riuh seperti pasar malam terdengar jelas, padahal jalanan gang begitu sunyi. Semakin lama ia mengamati, semakin yakin bahwa pelanggan Maksiti bukanlah manusia biasa. Namun satu hal yang membuat bulu kuduk Rudi benar-benar berdiri adalah ketika ia menyadari sesuatu, meski terlihat sibuk, Maksiti tidak pernah menghitung uang. Tangannya hanya bergerak menyendok nasi, memberi lauk, lalu tersenyum kosong. Setiap kali bangku terlihat penuh, ia semakin cepat menyajikan piring demi piring, tapi tidak ada pembeli yang tampak keluar dari warung itu. Seolah nasi uduk itu disajikan untuk sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Rasa penasaran Rudi terhadap warung Maksiti semakin memuncak. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, ia memberanikan diri keluar rumah. Jalanan gang tampak sepi, hanya suara angin malam yang sesekali berdesir. Lampu-lampu rumah tetangga sebagian besar sudah padam. Dari kejauhan, cahaya Petromak Maksiti berkelip-kelip, seperti menjadi satu-satunya titik terang di kegelapan malam. Hatinya berdebar, tapi rasa ingin tahu mendorong kakinya melangkah semakin dekat. Saat masih berjarak sekitar 15 meter, Rudi melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Bangku-bangku plastik di warung Maksiti tampak penuh terisi. Ada sosok-sosok samar duduk rapi, sebagian menunduk, sebagian lain bergerak seperti sedang menyantap makanan. Suara riuh rendah samar-samar terdengar, seperti pasar kecil. Rudi menelan ludah, bulu kuduknya berdiri, tapi ia terus melangkah. Namun, ketika jarak hanya tinggal beberapa langkah, suasana itu berubah seketika. Bangku-bangku yang tadi penuh mendadak kosong. Suara ramai lenyap dalam hening. Hanya Maksiti yang berdiri di balik meja kayu, menatap Rudi dengan senyum tipis. Lampu Petromak bergoyang pelan, bayangan nenek itu memanjang di dinding, membuat suasana semakin mencekam. Rudi berhenti di tempatnya, seolah tubuhnya menolak untuk lebih maju. Maksiti menyapanya dengan suara serak namun ramah, "Mau nasi uduk, nak?" "Masih hangat," kata-katanya menenangkan, tapi mata tuanya berkilat aneh di balik keriput. Rudi mengangguk kaku dan duduk di bangku plastik terdekat. Saat duduk, ia merasa dingin menjalar ke seluruh tubuh, seperti duduk di atas es. Ia mengusap lengannya, mencoba mengabaikan rasa takut yang kian menekan. Maksiti dengan cekatan menyendok nasi dari panci besar. Wangi nasi uduk semerbak, membuat perut Rudi bergejolak. Namun saat piring disajikan, Rudi sedikit terkejut, nasi itu terlihat biasa, tetapi uap hangatnya tidak ada. Ia menyuap perlahan, rasanya enak, gurih dengan aroma serai yang kuat, tapi nasi itu dingin, benar-benar dingin, seolah baru keluar dari kulkas. Saat Rudi mencoba mengunyah, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Dari sudut matanya, ia melihat bangku di seberangnya perlahan berbayang samar, seperti ada seseorang duduk di sana. Namun setiap kali ia menoleh, bangku itu kembali kosong. Rudi menggenggam sendok erat-erat, tangannya basah oleh keringat. Ia ingin berhenti makan, tetapi tatapan Maksiti seolah memaksanya untuk terus menyuap. Di tengah ketegangan itu, Rudi mendengar suara pelan, seperti bisikan, "Enak ya." Suara itu datang dari arah bangku kosong di hadapannya. Rudi tercekat, sendok hampir terlepas dari tangannya. Ia menoleh spontan, tapi tetap tidak melihat apa-apa. Hanya bayangan lampu yang bergoyang di dinding, memanjang dan bergetar seakan ikut menertawainya. Maksiti hanya tersenyum, seolah tahu apa yang dirasakan Rudi. "Kalau makan di sini jangan takut, nak. Semua yang datang ke warung ini cuma ingin kenyang," ucapnya sambil kembali menyendok nasi. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi justru membuat Rudi semakin merinding. Kenyang, tapi oleh siapa? Ia menelan ludah, memaksakan diri menghabiskan piringnya. Saat Rudi selesai makan, ia merasa perutnya kaku dan dingin, seperti ada batu yang tertanam di dalam. Ia berdiri pelan, membayar dengan uang pas. Maksiti menerimanya tanpa menghitung, hanya mengangguk pelan sambil terus menatap matanya. Rudi cepat-cepat pergi, melangkah tergesa menyusuri gang gelap. Namun, langkahnya terasa berat, seolah ada bayangan yang mengikuti di belakangnya.
Sesampainya di rumah, Rudy menutup pintu rapat-rapat. Namun sebelum tidur, ia mendengar suara samar dari luar jendela. Suara itu lembut, seperti bisikan seorang anak kecil. Besok makan lagi ya. Jantung Rudy hampir copot. Ia menutup telinganya dengan bantal, berusaha tidur. Tapi malam itu ia tahu satu hal, warung Maksiti bukan hanya melayani manusia. Ia sudah menjadi pelanggan bersama makhluk-makhluk dari dunia lain. Sejak pengalaman makan di warung Maksiti, malam-malam Rudy tidak pernah tenang lagi. Ia sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara riuh yang datang dari arah warung itu. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 2 atau 3 pagi, saat gang biasanya sunyi mencekam. Suara-suara itu terdengar nyata, ada yang bercakap-cakap, ada yang tertawa lirih, bahkan kadang terdengar suara anak-anak kecil berlarian. Tetangga lain pun mengaku hal yang sama. Bu Sumarni, rumahnya hanya berjarak 2 pintu dari warung Maksiti, sering mendengar suara piring beradu, seperti ada pesta kecil. Ia pernah nekat membuka jendela kamarnya untuk mengintip. Dari balik tirai, ia melihat sosok-sosok samar duduk di bangku warung. Tubuh mereka pucat, wajah mereka buram seperti bayangan di air. Namun, begitu lampu petromak berkedip, semua itu menghilang seketika. Yang paling menakutkan, suara itu tidak hanya terdengar dari luar rumah. Kadang, warga merasa suara riuh itu seolah merambat masuk ke telinga mereka, meski semua pintu dan jendela sudah terkunci. Ada yang mendengar jelas bisikan di dekat telinga mereka, "Sini, makan bareng." Beberapa warga sampai sakit panas setelah malamnya mendengar suara-suara itu, seolah tubuh mereka ikut terseret dalam jamuan gaib. Rudy sendiri semakin resah. Malam berikutnya, ia mencoba mengintip dari balik pohon di ujung gang. Dari sana, ia jelas melihat bayangan orang-orang duduk makan di warung itu. Ada yang tertawa, ada yang menunduk dalam-dalam, tapi anehnya tidak ada suara kunyahan, hanya sendok dan piring yang beradu. Semakin ia mengamati, semakin jelas bahwa yang duduk di sana bukan manusia biasa. Suara-suara itu juga sering bercampur dengan suara lain yang membuat bulu kuduk berdiri. Pernah, seorang warga mendengar suara tangisan bayi dari arah panci besar Maksiti. Tangisan itu begitu nyaring, lalu mendadak berubah menjadi tawa cekikikan. Warga itu ketakutan setengah mati dan sejak malam itu, ia tak pernah berani keluar rumah lagi ketika warung Maksiti buka. Tak hanya suara, kadang-kadang hawa aneh ikut menyelimuti gang. Ada warga yang merasa jalan di dekat warung mendadak dingin menusuk tulang, berbeda dengan udara di sekitarnya. Bahkan hewan-hewan pun merasakan keganjilan. Kucing-kucing liar yang biasanya berkeliaran mendadak menjauhi area warung, bulunya berdiri, matanya menatap kosong ke arah bangku kosong yang seolah penuh tamu tak kasat mata. Beberapa anak kecil juga ikut menjadi saksi. Mereka bercerita bahwa pernah mendengar suara seseorang memanggil nama mereka dari arah warung saat tengah malam. Suara itu lembut, persis suara orang tua mereka. Namun ketika mereka keluar rumah, jalanan kosong, hanya ada Maksiti duduk seorang diri. Wajahnya menatap lurus ke depan, seolah tahu anak-anak itu memperhatikannya. Cerita-cerita menyeramkan ini semakin menyebar di gang itu, tapi anehnya tidak ada satupun yang berani menegur Maksiti. Setiap kali ditanya, nenek itu hanya menjawab dengan senyum samar, "Rezeki nggak boleh ditolak. Mereka lapar, sama seperti kita." Kalimat itu menambah ketakutan, karena jelas siapa yang dimaksud, mereka bukanlah manusia. Suatu malam, Rudy memberanikan diri duduk di depan rumah sambil merekam suara dari arah warung dengan ponselnya. Saat diputar kembali, suaranya terdengar lebih jelas, percakapan yang tidak dimengerti, seperti bahasa asing, bercampur dengan tawa anak kecil. Di akhir rekaman, ada suara berat berbisik dekat sekali di speaker, "Ikut makan." Rudy spontan melempar ponselnya, wajahnya pucat pasi. Sejak itu, Rudy yakin satu hal, suara-suara yang terdengar di warung Maksiti bukan sekadar halusinasi. Ada jamuan besar yang memang berlangsung setiap malam, tapi bukan untuk manusia. Dan setiap suara tawa atau bisikan yang lewat,
berarti ada sesuatu yang duduk di bangku kosong warung itu, menikmati nasi uduk Maksiti dari dunia yang tak kasat mata. Warung Maksiti selalu punya satu benda yang mencuri perhatian, sebuah panci besar berwarna hitam legam, jauh lebih besar daripada panci biasa. Panci itu selalu diletakkan di pojok dapur warung, dan anehnya, tidak pernah benar-benar kosong. Bahkan saat nasi uduk sudah hampir habis, selalu saja ada yang bisa disendok dari panci itu, seolah nasi di dalamnya tak pernah berkurang. Rudy, yang semakin penasaran, mencoba mengamati panci itu dari jauh. Ia melihat Maksiti beberapa kali berbicara sendiri sambil mengaduk nasi uduk. Bibirnya bergerak cepat, melafalkan kata-kata yang terdengar seperti mantra. Setelah itu, aroma nasi uduk mendadak makin harum, jauh lebih menggoda daripada sebelumnya. Bau itu bukan sekadar wangi rempah, melainkan ada aroma lain yang membuat bulu kuduk merinding. Ada warga yang bersumpah pernah melihat sesuatu keluar dari dalam panci itu. Malam-malam ketika warung sudah tutup, panci besar itu masih mengepulkan asap tipis. Dari asap itu, samar-samar muncul bayangan wajah-wajah aneh, pucat, dengan mata cekung. Wajah-wajah itu seperti sedang menatap, lalu menghilang begitu saja saat ada orang mendekat. Cerita paling menyeramkan datang dari seorang anak kecil bernama Farel. Suatu siang, ia diam-diam membuka tutup panci ketika Maksiti sedang melayani pembeli. Yang ia lihat bukan hanya nasi uduk. Di antara butiran nasi putih, tampak benda hitam mirip rambut, basah dan berbau amis. Farel menjerit ketakutan, tapi ketika Maksiti datang, isi panci itu kembali terlihat normal, nasi uduk putih yang harum. Maksiti sendiri pernah berkata dengan nada tenang, panci ini warisan keluarga. Selama ada panci ini, dagangan tidak akan pernah habis. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi warga, justru terasa janggal. Apa mungkin hanya sebuah panci yang membuat nasi uduk tidak pernah basi, bahkan setelah berhari-hari? Rudy mulai mencatat perubahan aneh setiap kali panci itu digunakan. Semakin banyak nasi yang diambil, semakin sering suara-suara gaib terdengar di sekitar warung. Seolah setiap sendok nasi yang dihidangkan bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk sesuatu yang ikut duduk di bangku kosong warung. Nasi dari panci itu bukan sekadar makanan, melainkan semacam persembahan. Ada satu kejadian yang membuat warga semakin yakin. Suatu malam, seorang pria mabuk datang ke warung Maksiti dan menendang panci itu karena kesal tidak dilayani cepat. Tak lama setelah pulang, pria itu ditemukan kejang-kejang di rumahnya dengan mulut berbusa. Aneh sekali, dari mulutnya keluar butiran nasi putih bercampur darah. Sejak saat itu, tak ada yang berani main-main dengan panci tersebut. Beberapa orang percaya bahwa panci itu tidak boleh kosong. Maksiti selalu memastikan ada nasi di dalamnya meski sedikit. Konon, jika panci itu sampai benar-benar kosong, akan ada tamu dari dunia lain yang datang menagih. Inilah alasan Maksiti tetap memasak meski pembeli manusia sedikit, karena sebenarnya, ia juga sedang melayani pelanggan lain. Rudy makin yakin, rahasia warung itu terletak pada panci besar tersebut. Namun ia juga tahu, terlalu jauh mencampuri urusan itu bisa membawa bencana. Setiap kali ia berencana mendekati panci itu, selalu saja ada halangan, lampu mati mendadak, suara bisikan aneh, atau hawa dingin yang membuat tubuhnya kaku. Seolah ada yang menjaga panci itu agar tidak disentuh sembarangan. Sejak mengetahui rahasia panci besar, Rudy tidak lagi berani makan nasi uduk Maksiti. Baginya, setiap suapan bukan lagi sekadar nasi, melainkan bagian dari perjanjian gelap. Namun ia juga sadar, panci itu hanyalah awal dari misteri yang lebih besar. Pertanyaannya, siapa sebenarnya pelanggan gaib yang begitu setia pada nasi uduk Maksiti? Dan apa harga yang harus dibayar warga karena terus membiarkan warung itu berdiri? Warung Maksiti selalu tampak sepi jika dilihat sepintas. Namun, ada kalanya bangku-bangku kayu yang berjejer itu seperti sedang dipakai. Rudy pernah memperhatikan dengan seksama, bangku terlihat bergoyang, sendok beradu dengan piring,
bahkan gelas teh yang penuh bisa berkurang setengah isinya tanpa ada seorang pun yang duduk di sana. Semua itu membuatnya yakin, warung itu memang dipenuhi pelanggan tak kasat mata. Warga lain pun mulai menyadari hal yang sama. Pak Darto, tukang ojek di ujung gang, pernah mampir ke warung saat dini hari karena lapar. Ia bersumpah melihat kursi penuh orang, tapi ketika berkedip, kursi itu kosong. Anehnya, suara obrolan tetap terdengar di telinganya. Saat ia memaksakan diri duduk, tubuhnya seperti menabrak sesuatu yang dingin dan lembek, padahal kursinya tampak kosong. Maksiti sendiri tidak pernah terlihat takut. Ia selalu menyajikan nasi uduk dengan tenang, bahkan kadang berbicara ke arah kursi kosong. Bibirnya bergerak seakan sedang menjawab pertanyaan. Sesekali ia tersenyum atau mengangguk kecil, seperti mendengar candaan dari pelanggan yang tak terlihat. Pemandangan itu begitu menyeramkan, karena jelas Maksiti tidak sedang bercanda. Ada kejadian menyeramkan yang dialami seorang pembeli manusia. Seorang pemuda bernama Yanto duduk makan di warung itu seorang diri. Tiba-tiba ia merasakan ada yang menyentuh pundaknya, padahal kursi di belakangnya kosong. Sesaat kemudian, ia mendengar suara lirih, "Nasi uduk ini enak." Ya, Yanto langsung menjatuhkan sendoknya dan kabur tanpa sempat membayar. Beberapa warga yang nekat duduk di warung itu malam-malam sering merasa ada hembusan angin dingin lewat di antara mereka. Bulu kuduk berdiri seketika, apalagi saat gelas mereka berembun seolah disentuh tangan tak terlihat. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan samar duduk di bangku, dengan mata merah menyala menatap tajam ke arah mereka. Rudy semakin yakin, pelanggan gaib itu bukan hanya sekadar lewat. Mereka benar-benar membayar dan makan di warung Maksiti. Meski tidak terlihat, piring-piring kotor menumpuk di dapur, seolah habis dipakai banyak orang. Ketika ditanya siapa yang makan, Maksiti hanya menjawab dengan kalimat menakutkan, "Yang penting dagangan laku, nak. Kau tak perlu tahu siapa pembelinya." Kehadiran pelanggan tak kasat mata itu juga mulai memengaruhi suasana gang. Semakin malam, udara semakin dingin dan berat, membuat warga enggan keluar rumah. Mereka merasa seperti diawasi, meski jalanan kosong. Kadang terdengar suara langkah kaki beriringan melewati depan rumah, tapi begitu dicek, tak ada siapapun di sana. Yang paling mengganggu adalah suara tawa. Beberapa warga sering mendengar suara orang tertawa kecil dari arah warung, padahal kursinya kosong. Tawa itu bukan tawa manusia biasa, suara itu datar, panjang, dan menggema, seolah keluar dari rongga kosong. Kadang tawa itu muncul tepat di telinga orang yang sedang lewat, membuat mereka lari ketakutan. Suatu malam, Rudy memberanikan diri duduk di warung dan memesan nasi uduk. Ia sengaja duduk di kursi paling pojok untuk mengamati. Saat itu, ia melihat piring di depannya tiba-tiba bergeser sedikit, seperti ditarik oleh tangan tak kasat mata. Jantungnya berdegup kencang ketika ia mendengar suara lirih berbisik di samping telinganya, "Mau kuhabiskan." Setelah kejadian itu, Rudy tidak lagi meragukan apapun. Warung Maksiti bukan hanya tempat menjual nasi uduk, melainkan juga tempat jamuan bagi makhluk dari dunia lain. Pelanggan tak kasat mata itu datang setiap malam, duduk di bangku yang sama dengan manusia, makan dari panci yang sama, dan meninggalkan jejak kehadiran yang membuat siapapun yang tahu tidak bisa tidur tenang. Warung Maksiti memang terkenal tidak pernah sepi dari pembeli, entah dari dunia nyata maupun dunia gaib. Namun, segala sesuatu pasti ada harga yang harus dibayar. Warga mulai sadar, keberkahan dagangan Maksiti bukanlah rezeki biasa. Semakin laris nasi uduknya, semakin banyak kejadian aneh yang menimpa lingkungan sekitar. Anak-anak kecil di gang mulai sering sakit mendadak tanpa sebab jelas. Mereka panas tinggi, meracau seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ada yang menyebut nama-nama asing, ada pula yang tertawa sendiri di tengah malam. Anehnya, setiap kali Maksiti datang menjenguk dengan membawakan sebungkus nasi uduk, sakit mereka mendadak mereda. Orang dewasa pun tidak luput dari gangguan. Beberapa warga mengalami mimpi buruk berulang kali.
Dalam mimpi itu, mereka duduk di warung Maksiti bersama tamu-tamu berwajah pucat, makan nasi uduk dari piring yang penuh darah. Saat bangun, mulut mereka terasa asin dan perut mereka kembung seolah benar-benar habis menyantap makanan itu. Ada juga warga yang mulai kehilangan barang-barang kecil di rumah. Bukan dicuri manusia, tapi hilang secara misterius. Sendok, piring, bahkan pakaian dalam menghilang begitu saja. Anehnya, barang-barang itu terkadang muncul kembali di sekitar warung Maksiti dalam kondisi kotor, basah, dan berbau anyir. Seorang ibu muda bernama Rani pernah mengaku melihat anaknya yang berusia 5 tahun makan di warung Maksiti sendirian pada tengah malam. Padahal saat itu anaknya sedang tidur di rumah. Ketika ia berlari menghampiri, anak itu hilang dari warung dan kembali terbaring di kasur. Bibirnya belepotan nasi uduk, padahal ia tidak pernah bangun dari tidurnya. Rudy semakin yakin, pelanggan gaib itu tidak pernah makan gratis. Mereka menuntut bayaran dalam bentuk energi, kesehatan, bahkan keselamatan warga sekitar. Setiap suapan nasi uduk yang mereka santap, ada nyawa manusia yang perlahan terkuras. Inilah harga yang harus dibayar warga karena membiarkan warung Maksiti terus beroperasi. Kejadian paling mengerikan menimpa Pak Darto, tukang ojek. Suatu malam, ia mendengar suara keras dari arah warung dan nekat menghampiri. Esok paginya, ia ditemukan tak bernyawa di bangku warung dengan mata terbuka lebar. Di sebelahnya ada piring kosong, sendok masih menempel di tangannya. Dokter tidak menemukan sebab kematian, seakan tubuhnya hanya kehabisan tenaga begitu saja. Setelah kejadian itu, warga semakin takut tapi juga semakin bergantung. Anehnya, mereka tidak bisa berhenti membeli nasi uduk dari Maksiti. Rasanya terlalu nikmat, membuat ketagihan. Bahkan ketika mereka bertekad untuk berhenti, tubuh mereka meronta, kepala pusing, perut mual, hingga akhirnya mereka kembali membeli sebungkus nasi uduk hanya untuk merasa lega. Maksiti tampak memahami semua itu. Ia sering berkata dengan senyum samar, semua ada gantinya, nak. Kalau mereka kenyang, kita pun ikut kecipratan rezeki. Jangan takut, asal tahu cara menjaga. Namun, bagi Rudy, kalimat itu justru menegaskan satu hal, seluruh gang ini telah terikat dalam perjanjian gaib, dan harga yang dibayar bukan sesuatu yang bisa ditolak. Sejak malam itu, Rudy tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, ia mendengar suara berbisik, bayarannya belum lunas, ia mulai menyadari, mungkin harga yang dibayar bukan hanya sakit atau kehilangan. Ada kemungkinan, suatu hari nanti, nyawa seseorang di gang ini akan menjadi sajian terakhir untuk pelanggan tak kasat mata warung Maksiti. Malam itu, bulan purnama menggantung penuh di langit, cahayanya menembus sela-sela dedaunan, membuat gang kecil tempat warung Maksiti berada tampak semakin mencekam. Rudy tidak sengaja terjaga, karena suara ramai dari arah warung begitu jelas terdengar. Bukan hanya obrolan atau tawa, melainkan suara gamelan lirih bercampur dengan bisikan panjang yang tidak dimengerti. Seolah sedang ada pesta besar yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Dengan langkah hati-hati, Rudy mendekat ke arah warung. Dari celah papan kayu, ia melihat Maksiti berdiri di tengah ruangan. Tangannya memegang sendok kayu panjang, mengaduk panci hitam legamnya. Anehnya, di sekelilingnya terlihat kursi-kursi penuh dengan sosok samar. Wajah mereka pucat, mata kosong, namun mulut mereka bergerak seolah sedang bercakap-cakap. Bau anyir bercampur harum nasi uduk menusuk hidung Rudy. Maksiti mulai berbicara dengan suara lantang, meski bahasanya aneh dan terdengar kuno. Kata-kata itu seperti mantra, membuat suasana semakin berat. Rudy merasakan dadanya sesak, seolah udara di sekitarnya tersedot. Tiba-tiba, seluruh sosok samar itu serentak menoleh ke arah pintu, tempat Rudy mengintip. Matanya mendadak panas, jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru mundur, takut ketahuan. Namun, dari balik tirai warung, suara Maksiti terdengar jelas, malam ini, aku menepati janji. Kalian kenyang, aku tenang. Kalimat itu membuat Rudy merinding.
Janji apa yang ia maksud? Siapa yang membuat perjanjian dengan sosok-sosok menyeramkan itu? Dan apa balasannya? Tiba-tiba, dari dalam warung terdengar suara tawa panjang, keras, dan bergema. Suara itu tidak seperti suara manusia, melainkan lebih mirip lolongan yang dipaksa menjadi tawa. Kursi-kursi bergetar, piring-piring beradu sendiri, bahkan dinding kayu warung bergoyang seperti dihantam angin kencang. Namun, anehnya, pohon-pohon di luar tetap diam, seolah badai hanya terjadi di dalam warung. Rudy memberanikan diri melihat sekali lagi. Kali ini, ia menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari dalam panci, muncul tangan-tangan hitam kurus dengan kuku panjang. Tangan-tangan itu berebut nasi, menyendok langsung dari panci, lalu memasukkannya ke mulut bayangan-bayangan pucat yang duduk di bangku. Pesta itu nyata, dan Mak Siti adalah pelayan mereka. Semakin lama, Rudy merasa kakinya berat, seperti ada yang menahan. Dari tanah, muncul bayangan hitam yang merayap ke kakinya, dingin dan lengket. Suara-suara berbisik mendekat ke telinganya, "Ikutlah makan, kau juga bagian dari perjanjian." Ia hampir berteriak, namun menahan napas dan memaksakan diri melompat mundur, melepaskan diri dari cengkeraman bayangan itu. Saat ia hendak kabur, tiba-tiba suara Mak Siti terdengar lirih, namun menusuk telinga. "Kau sudah melihatnya, Nak, berarti kau juga harus ikut serta. Perjanjian ini tidak bisa ditolak." Rudy membeku, tubuhnya gemetar. Ia merasa seolah ditandai, seperti ada sesuatu yang menempel pada dirinya sejak malam itu. Ia berlari pulang sekuat tenaga. Namun, sepanjang jalan, ia merasa langkah kaki lain mengikutinya. Bayangan panjang muncul di belakangnya meski jalanan sepi. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun suara bisikan terus mengikuti, "Jangan lupa, kau sudah diundang ke meja makan kami." Malam itu menjadi titik balik bagi Rudy. Ia sadar, warung Mak Siti bukan hanya tempat biasa, melainkan gerbang perjanjian gelap antara manusia dan makhluk gaib. Dan kini, setelah menyaksikan malam perjanjian itu, ia sendiri telah terjerat dalam lingkaran. Harga yang harus dibayar belum ia ketahui, tapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah benar-benar bebas lagi. Sejak malam perjanjian itu, hidup Rudy tidak pernah sama lagi. Setiap kali ia mencoba tidur, mimpi buruk datang menghantui. Dalam mimpi, ia selalu duduk di warung Mak Siti bersama makhluk-makhluk pucat. Piringnya penuh nasi uduk, tapi nasi itu bukan nasi biasa. Butirannya berwarna merah, lengket, dan berbau amis. Meski ia menolak memakannya, tangannya bergerak sendiri menyuapkan nasi itu ke mulut. Tubuh Rudy mulai melemah. Setiap hari ia merasa perutnya kembung, seperti dipenuhi sesuatu yang tidak bisa dicerna. Ketika ia memuntahkan isi perutnya, keluar butiran nasi bercampur darah segar. Orang tuanya ketakutan, tapi Mak Siti datang dengan wajah tenang, membawa sebungkus nasi uduk. "Makanlah, Nak, itu akan menenangkanmu," katanya. Anehnya, setelah Rudy memakannya, rasa sakitnya mereda. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Semakin sering ia makan nasi uduk Mak Siti, semakin jelas suara-suara gaib terdengar di sekelilingnya. Suara-suara itu kini memanggil namanya dengan jelas, "Rudy, waktumu sudah dekat." Kadang ia merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya, padahal ia sedang sendirian di kamar. Warga lain pun ikut merasakan kutukan yang sama. Mereka yang ketagihan nasi uduk Mak Siti mulai menunjukkan tanda-tanda aneh, mata cekung, kulit pucat, tubuh kurus meski tetap makan. Ada yang tiba-tiba hilang ingatan, ada pula yang ditemukan pingsan dengan mulut penuh nasi. Gang kecil itu berubah menjadi tempat yang menyeramkan, dipenuhi orang-orang yang seolah hidup setengah sadar. Kucing-kucing liar pun semakin jarang terlihat. Jika ada yang nekat mendekat, mereka mendadak mati kejang di depan warung. Bau amis semakin pekat setiap malam, bercampur dengan aroma nasi uduk yang membuat perut lapar meski hati mual. Rudy menyadari, warung itu tidak lagi hanya melayani pelanggan gaib. Kini, nasi uduk itu sendiri sudah menjadi kutukan bagi manusia. Suatu malam,
Rudy kembali bermimpi duduk di warung. Namun kali ini, Maksiti menatapnya tajam. Sudah waktunya, nak, kau harus menggantikan aku. Rudy terperanjat. Ia sadar, kutukan nasi uduk itu bukan hanya tentang makanan, tapi tentang warisan gelap yang harus diteruskan. Maksiti sudah tua, dan ia butuh penerus agar perjanjian tidak terputus. Rudy terbangun dengan tubuh penuh keringat. Di dapur rumahnya, ia mendengar suara panci beradu. Saat ia mendekat, panci hitam besar, mirip milik Maksiti, tiba-tiba sudah ada di atas tungku. Padahal keluarganya tidak pernah memilikinya. Dari dalam panci, keluar asap tipis, dan suara-suara berbisik, mulailah memasak, Rudy. Ia mencoba membuang panci itu, namun panci selalu kembali ke tempat semula. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah-wajah pucat menunggu, meminta dihidangkan. Kutukan itu kini menempel padanya, tak bisa dihindari. Rudy mengerti, dirinya telah menjadi bagian dari perjanjian. Mau tidak mau, ia harus meneruskan warisan nasi uduk gaib itu. Gang kecil itu pun semakin sepi. Warung Maksiti tetap buka, tapi kini Rudy sering terlihat berdiri di sana, membantu menyajikan nasi. Warga yang masih berani membeli hanya bisa berbisik, kasihan, anak itu sudah ditarik masuk ke dalam lingkaran. Namun, mereka sendiri tak bisa berhenti makan, karena kutukan nasi uduk sudah mengikat seluruh gang. Dan hingga kini, setiap malam, kursi-kursi di warung itu selalu penuh. Tidak hanya oleh manusia, tapi juga oleh pelanggan dari dunia lain. Mereka duduk berdampingan, makan dari panci yang sama, dan tertawa dengan suara yang menggema. Kutukan nasi uduk itu tidak akan pernah berhenti. Siapapun yang mencicipinya, akan selalu kembali. Dan mungkin, suatu hari nanti, giliranmu yang akan duduk di bangku kosong itu, bersama mereka yang tak kasat mata. Begitulah kisah warung nasi uduk Maksiti, warung sederhana yang ternyata menyimpan perjanjian gelap dengan dunia tak kasat mata. Kini, warung itu tetap berdiri, dan kursinya selalu penuh setiap malam. Bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh mereka yang tak lagi hidup di dunia ini. Jadi, jika suatu malam kalian mencium aroma nasi uduk yang terlalu harum, terlalu menggoda, berhati-hatilah. Bisa jadi itu adalah undangan dari warung yang kursinya tak pernah kosong. Selamat malam, dan jangan lupa, perut kosong bisa mengundang lebih banyak dari sekadar rasa lapar. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share video ini dan tunggu kisah selanjutnya.